Halo teman-teman PPSU, para pencari skena umum. Lagi-lagi masih di Krisis Skena. Kocak anjing. Oh biar ada screen-screennya aja. Hari ini gua bareng dengan Derry. Ya di sebelah kiri paling kiri, dan yang Gua sekarang kan kiri adalah siapa, dirimu perkenalkan? Michael Scofield. Lagu lu. Sosok ini loh, Peaky Blunder. Hari ini gue mau bahas tentang Keluar dari penjara. bukan dong, teknik vokal dalam band underground seperti kalian ini ya. Lo kan punya band yang ini, apa namanya genrenya? Koplo. Koplo. Iya. Yang ngejelimet itu kan. Dentak. Lo sebagai seorang vokalis dari HL Words, gua mau nanya dong tentang gimana sih cara lo ngedapetin suara atau karakter scream di band lo. Dari lu dulu kali Der ya, yang lebih brutal kan bandnya. Iya dulu dong. Enggak, lu dulu aja. Kan arahnya dari sono. Suka-suka gua hostnya di sini. Oh, gitu. Iya. Oke deh. Apaan nanya apaan? Gimana caranya lu ngedapetin karakter dari vokal lu tuh di band yang lebih brutal gitu, yang brutal slamming. Slamming. Enggak slamming ya? Nggak slamming. Death metal cukup. Death metal cukup. Iya, gimana tuh caranya? Apaan? Lu nemuin karakter buat vokal lu. Biasanya sih yang gua tahu teknik vokal buat musik underground itu ada 2 teknik. Agak kencang kali ya. Iya. Oke. Sip. Ada 2 teknik nih biasanya. Satu inhale, satu exhale. Inhale berarti masuk, keluar suaranya masuk. Exhale keluar suaranya. Gitu sih, Bro. Lu udah berapa lama jadi vokalis? Nggak sengaja sebenarnya. Nggak. Kecebur terus kecebak anjing. demi Allah, gua kecebur. Ceritanya gimana waktu pertama kali jadi vokalis gitu? Jadi kan teman-teman gue SMA itu kan pada mainan band. Gue cuma ikut nongkrong doang, bre. Lama-lama dia yang si gitaris sama drummernya ini emang suka ke arah waktu itu. Band pertama gue doyannya musik-musik metalcore gitu-gitu dia. Dites lah vokalis yang aslinya, nggak bisa karena kita lagi jamming biasa aja. Gue ikut-ikutan nyoba, bisa akhirnya kecebur Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dari STM itu ya? Iya, dari STM. Band pertamanya Blacksmith. Iya. Blacksmith. Oh, berarti udah dari STM itu Blacksmith ya? Iya, Blacksmith STM, tapi sekarang udah nggak ada. Lu kan punya, maksudnya sebelumnya ada di 2 band gitu kan? Nah, Karakter vokal lu tuh dibedain gak antara band yang pertama, band yang kedua yang sekarang, New Psycho Syndrome? beda jelas. Kalau yang dulu kan genrenya suaranya tuh lebih ringan ya. Suara itu lebih ringan karena emang dari genrenya itu musiknya apa ya? Groove kali ya, bisa dibilang groove. Iya, groove metal itu ya? Light gitu-gitu ya. Gitu. Lamb of God. Oh ya, Lamb of God gitu-gitu kali ya? Kalau sekarang kalau yang di Psycho ini teknik vokalnya itu lebih dominan pakai growling. Dia suara-suara yang berat, emang suara Grand berat gitu nggak sih? dikit. Gue pakai grannya dikit. Bisa dicontohin nggak? Aduh. Kagak Nggak apa-apa, tipis sopan aja, sama tipis aja. sama tetangga ini nggak sopan. Oh iya. Bedanya di situ doang ya, maksudnya di Teknik vokal. teknik vokal perbedaannya kalau lu ngambil di 2 band itu tetap lu bedain ya, nggak lu samain gitu. Tergantung kebutuhan musiknya tuh juga sih. Kalau lu ya. Iya. Dimasukin ya. Coba Kalau deh. lu gimana? Siapa tadi nama lu? Susah banget namanya. Michael Scofield. Michael Scofield. Michael apa? Michael Scofield. Covid. Gak, gue tahu dari gue satu band kan sama si kampret ini ya. Apa? Di HL. Michael apa? Michael Scofield. Iya. Di lagu Surrounded kan vokalnya kan yang gitu-gitu kan, Iya. yang muntah. Iya. Nah sekarang kan tuh berubah tuh. Nah itu kenapa akhirnya lu ubah tuh yang vokalnya tadinya begitu terus ke yang sekarang begini? Berdasar apa namanya? Apa tadi gua ngomongnya? Kenapa bisa berubah? Apakah emang itu mengikuti jenis musiknya juga
Apa emang lu pengen udahlah itu yang itu biar begitu, ya sekarang kita baru lagi. Karena konsepnya berubah aja sih. Vokalnya juga berubah. Kalau sekarang tuh lu makanya apa nih biasanya? Gue nggak ngerti soal teknik-teknik vokal apa scream gitu. Itu bukan teknik scream sih jatuhnya, cuman penjiwaan aja kan. Sekarang mainannya puisi, pendalaman cerita, pendalaman karakter aja sih. Lebih mainin emosi kalau sekarang. Karena kan gue Michael Scofield habis. Parah. Tapi kan gue beberapa ini, tapi perbedaannya udah mulai berubah tuh dari lagu pertama Surrounded. Terus Biman masih agak tipis lah ya gara-gara lah si lagu ngagetin itu. Katanya lagu gue lagu ngagetin gara-gara vokalnya dia doang. Jadi lagunya keren itu. Iya keren, alhamdulillah. Nah terus yang lagu selanjutnya tuh udah mulai perbedaannya udah lumayan signifikan tuh. Kenapa bisa begitu? Dari teknik vokal lu nya, dari sebagai vokalisnya nih, vokal lu bisa berubah secara langsung signifikan, brek gitu. Referensi paling. Referensi aja ya. Siapa dulu referensi lu itu waktu di zaman kita masih bikin EP? Siapa? Zaman itu kan gue zaman penjajahan kan. Jajah apa? Masih Belanda mainannya. Itu dengerinnya siapa? Segundo kali, Guantana Merah paling. Kalau makin kemari kan makin modern lah. Gue dengerinnya paling lah disebut. Hah? Apaan Kaki sih? katanya suruh turunin, udah biarin. Oh, kakinya turunin. Biarin, bebas di sini bah. Kalau udah gua bertiga ini udah bebas. Jen, gak usah diatur-atur Jen. Maaf ya, Jen. Gimana tadi? Ya paling kalau rada kemari lah disebut. Pianos ya, Cemor. tak cemor. Kisi gak kisi? Indonya paling kayak Disden, Senja Dalam Prosa. Apa lagi? Modern Guns enggak lah ya. Enggak ke situ ya. Hardcore, dia terlalu hardcore men. Tadi ngomongin tentang sebelumnya ngomongin tentang mengikuti apa namanya jenis lagunya ya, sesuai kebutuhan lagunya. Gue mau nanya, apakah nanti kalau kebutuhan lagunya di satu band yang sama tapi kebutuhan lagunya berbeda, tetap karakter itu tetap lu pakai nggak jenis vokalnya itu? Apa akan berubah? Karena kan mungkin kalau misalkan kebutuhan jenis musiknya di band lu itu berubah, bisa jadi vokalnya juga ikut berubah, yang berarti ngubah genrenya juga dong. Kalau gue pribadi, biasanya gue kalau pas lagi apa namanya ritme yang pas lagi buat teknik vokalnya tuh, gue pasti ngikutin suara dari gitarnya juga sih. Kalau gitarnya emang nadanya tinggi, gue kasih yang tinggi. Kalau pas lagi nadanya berat, gue kasih nada berat kayak gitu. Kalau berat. Nah kalau lu gimana? Hah? Siapa? Michael Scofield. Kenapa? Yang pertanyaan yang tadi. Tadi pakai antis, kagak denger. Aduh, gue lupa lagi pertanyaannya. Tadi pertanyaan apa sih? Kalau misalkan kebutuhan lagunya berbeda, apa karakternya bakal diubah? Nah, Kalau lagunya beda, apakah karakternya akan jenis beda? musiknya mungkin, jenis musiknya berubah, karakternya berubah juga nggak? Atau dari dulunya kalau sebagai vokalis gitu? Ya tergantung konsep lah, anak-anak mau konsepnya gimana. Karena kan band itu kan beda album mungkin beda konsep. Dia pasti punya konsep baru buat album ini, mungkin pengen explore lebih kemana, dinambahin sesuatu. Oke, yang ngikutin konsepnya lagi lah. Ngeband itu kan berkonsep. Benar. Ada konsepnya baru mereka bergerak ya. Sekalipun band yang gak ada konsepnya itu konsep. Ya mungkin gak ada konsep, ada konsep ya kan? Tidak terkonsep itu konsep. Nah, emang itulah. Gue masih bingung. Lu gak usah dipikirin Dir. Oke. Lu nih berdua vokalisnya tuh, sebagai vokalis tuh karakter lu tuh kuat di penulisan lirik atau di vokal nih kalau dari lu sendiri? Lebih memilih ke situ kah? Apa emang udah lu sejalannya, sekenanya aja lah, gua karakter kena kuatnya di mana gitu? Nanya siapa? Iya. Ya lu mau jauh siapa? Gua tanya. Gue sih bebas. Ya udah lu aja dah. Tadi gimana? Itu tadi jawabannya, pertanyaannya tadi gimana coba? Apaan sih? Jawab aja. Gue mikirin pertanyaan lu, goblok. Lupa gue. Susah kalau nginterview dia. Emang harusnya dia nggak masuk.
ngeselin bos. Apa sih? Lu kan Oh, seorang vokalis. iya ingat begini. Ya kalau itu mas sesuai pendengar lah. Dia tahu, dia yang dengerin. Nah dia bakalan nilai gue kuatnya di mana, mau di vokalnya kek, mau di penulisannya kek, mau di suaranya yang bagus kek, atau teknik vokalnya. Kan itu sesuai pendengar. Gue mah nggak bisa nilai diri gue sendiri. Tapi dari lu nya sendiri ada ibaratnya, ini gue sebagai vokalis gue mau nguatin di sini nih gitu. Di teknik vokalnya kah, atau di performernya pas lu lagi manggung ya kan? Atau dari nulis, lu berdua nulis lirik juga kan? Bang Saldi kan penulis lirik di HL kan? Terbanyak lah. Lu juga kan? Mungkin di Psycho atau Blacksmith kan? Iya. Itu kayak gimana tuh? Apa dari lu sendirinya emang udah ngonsepin bahwa gue harus kuat di salah satu bagian ini nih, entah di vokalnya, entah di performanya, di performnya waktu manggung, atau di penulisan liriknya? Gimana dari lu? Nulisan paling. Lu nguatin diri lu di situ lah ya. Kenapa lu akhirnya memilih penulisan itu buat memperkuat diri lu tuh? Karena gaya vokalnya, gaya vokal kan spoken word. Kalau spoken word penulisannya bagus, ya otomatis pembawaannya juga bakalan bagus. Kalau lu, Dar? Si lo nih bre, matahari belakang. Iya, mau begitu biarin aja. Makanya gue ngangkat petek satu ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya, gue di sini bebas gue kalau gue. Apa? Kenapa lu akhirnya milih di mana tuh untuk dari lu nya sendiri? Semuanya gue pakai sih. Kayak lirik sama itu. Lirik, teknik vokal gitu-gitu tetap dipakai sih. Ada yang paling lu kuatin gak dari antara itu, yang menonjolkan nih konsep dari gua nih, gue pengen lebih kuat di bagian vokal nih, di bagian lirik nih? Kalau kayak gitu apa ya? Menurut gua sama-sama berkesinambungan. Bacot ya. Teknik vokal, lirik, aksi panggung kan berkesinambungan untuk penilaian orang Ya. itu kan. Penilaian apa ya? Penilaian pendengar. Pendengar, iya. Nanti balik lagi pendengarnya ngelihat kita, oh kuat di teknik vokalnya atau di aksi panggungnya. Ya balik lagi kan ke pendengar. Berarti Iya. kalau yang nilai gitu pendengar lah, kita nggak berhak nilai diri sendiri. Mungkin kali dari lu mengkonsepkan diri lu sendiri gitu. Kalau konsepin, Itu terlalu narsistik sih menurut gua. lu gimana? Gua nggak bisa nilai diri gua sendiri. Asik. Ya itu kebebasan berpendapat dia sih. Iya Kalau sih. gue beda, biasanya sih gue kalau sebelum pas lagi pembikin materi kayak gitu, gue nanya dulu ke anak-anak pengen apa nih yang pengen diangkat. Akhirnya keluar nadanya semuanya, baru gue bikin liriknya. Hmm. Itu metode lu berarti. Metode lu berarti. Ada gue pribadi kayak gitu. Berarti semua kerangka udah jadi baru lu masukin. Iya liriknya biasanya kayak gitu. Nah kalau lu bagaimana bos? Michael Scofield? Jadi udah jadi dulu nih kerangkanya, baru gua nggak langsung bikin lirik. Karena kalau HL tuh kerangka udah jadi, lirik tahu kapan. Sama berarti metodenya. Inilah, tunggu waktu. Nah, Gue biasanya sih baca novel dulu. Ini lagi latihan nih, lagi jamming ngulik lagu, instrumennya nih. Nah itu gue ya baca novel dulu. Gue terka-terka dulu patternnya gimana, gue bagi berapa. Ntar pattern di sini gue masuknya gimana, gue bacanya gimana, gue tekanin di mana, kayak gitu-gitu sih. Gue lebih ke baca. Dan secara nggak langsung lu ngambil diksi dari buat lirik di HL itu dari novel itu kan? Atau mungkin Inspirasinya doang, referensi doang. Referensi doang. Gue lumayan tertarik karena sama lirik-lirik HL ya. Menurut gue aneh juga. Gue yang jadi basis aja ngerasa aneh dari otaknya si bego ini kan. emang goib ini. Gue ngerjain ilustrasinya aja goib gara-gara dia nih. Ini mikir apaan ini bocah ya? Karakter apa ini? Lah, lu kalau dari dari Psycho nih Kenapa? Bebek ya? gua lagi interview. Gue pukul pala lu. Ini rokok nih. Isep dah. Kenapa? Lu enggak? Enggak. Jangan Cemen kasih lo. dia. Biarin. Ini ibunya Sindo, dia sebenarnya ngerokok. Betul. Cuman kalau di rumah kagak berani. Nah. Ini bawah gua tanya. Tahu. Apaan dia? Nanya. Nah, tadi gua nanya apa? Lirik. Hmm. Tadi kan kita ngomongin lirik. Nah, Dari lu nih
untuk cara lu penulisan liriknya tuh ngambil konsep-konsepnya dari mana? Nulis liriknya, ide materi penulisan liriknya, diksi-diksinya. Ganteng udah bos. Bukan cok, gua kalau kelihatan rambut diomelin nyokap. Ya Allah cewek lu. Gua kan Michael Scofield. Iya Ron. Roni. Ada gimana? Apa penulisan lirik? Jadi kurang lagi nih 3 kali gue Iya. sekali lagi awas nih. Lu jadi kalau penulisan lirik tuh biar gua yang jelas. Penulisan lirik gimana? Bre. Lu konsepin cara apa sih digunanya ya? Nih, jadi Ini metode penting nih. lu Untuk nulis lirik itu kayak gimana? metodenya gimana? Konsepnya gimana? Apa lu nentuin tema dulu atau langsung ya udahlah sejadinya aja atau ada ide lu catet, yang penting ngalir kayak gitu. Biasanya Dia emang ditemain. ribet kalau ngomong nih, makanya yang terjemahin gua. Bebek ya. Gimana? Biasanya sih ditemain dulu sih. Temanya mau apa, gua nanya ke personil gua dulu. Ini kira-kira mau angkat Agak apa? kencangan coba, agak kencangan. Hah? Agak kencangan suaranya. Takut nggak masuk. Ngomongin gua lu ya. Tai lu. Gimana tadi? Biasanya gua nanya ke tim gua dulu nih kayak gimana. Lu punya tema, ada temanya gak buat ini? Secara kan yang bikin materi dari nadanya ini pasti dia punya fantasi, ini lagunya pengen dibongkar kayak Iya. gimana nih, bawanya sedih atau kayak gimana sisanya baru ngalir ke gua, apa yang gua rasain aja gua tuangin di situ. Berarti lu orang yang butuh pengalaman dong buat nulis lagu. Kalau misalkan kayak gitu. Lebih cepat ngalir kalau gua sendiri merasain di posisi itu. Iya, sama kayak Taylor Swift gitu. Dia kalau bikin lirik tuh butuh pengalaman. Makanya kan dia karena suka hubungan cintanya kan putus nyambung Iya. tuh. Itu biar dia bisa nulis lirik, nulis lagu. Lu tuh masuk orang kayak gitu juga ya. Kalau lu apakah butuh pengalaman seperti itu? Tapi nggak mungkin butuh pengalaman juga. Zaman perang emang lu ada. Kalau gua yang nentuin konsep gua nih, terus gua lempar ke anak-anak kan, ini gua ada konsep kayak gini, nanti jadi per album kayak gini kan, ya udah anak-anak setuju ya gua bikin liriknya dan gua bikin logline per lagu. Kayak gimana tuh? Gua butuh Sinopsisnya sinopsisnya. per lagu. Ini karena kan konsep ntar aja lah ya kalau udah rilis Nanti kalau dari saya. albumnya. Ini masih boleh sih. Jadi album yang ini kan dibagi 3 trilogi kan. Ya gampangnya trilogi dalam trilogi. Nah itu gua yang ngasih konsep, terus anak-anak setuju, ya udah anak-anak buat instrumen, gue yang tentuin nanti lagunya, liriknya tuh bakalan ceritain ini, lanjut ke sini, ganti trilogi, lanjutnya ke sini. Jadi masuk trilogi yang awalnya lagi bridging gitu. Keren juga ya. Gue terpukau gue oleh pikiran dari vokalis gue sendiri. Biarpun gue tahu kesehariannya kan. Bisa tiba-tiba dia jadi orang aneh gitu. Kan gak ada yang tahu juga lah. Lagi syuting, Lagi goblok. syuting bos. Ngapain gue lari? Kok kayak gitu sih? Kan lagi syuting. Lagi syuting ini. Bebek ya orang ya? Bebek lu ya? Kayak bebek dia. Gila, konten gue nih dirusak. Udah bintang tamunya Tokai, narasumbernya. Krunya juga Tokai, sialan. Sampai mana tadi balasannya? Lu bebek loh kata dia. Udah tadi Apa tadi? kelakuan gua sehari-hari lu. Iya, gua terpukau gitu kan. Terpukau dengan kelakuannya. Gua iya cara konsepin ceritanya kan HE juga kan lebih ke storytelling gitu kan. Dia juga kagak nyanyi sebenarnya, baca cerita. Oh iya, kan ada yang belum kejawab tuh. Lu ada bajunya nggak? Baju Iya, apa? baju. HL. Ah, baju Mau HL. sekalian dijelasin di sini. biar sekalian dijelasin nih. Dijelasin kenapa ada 2 karakter di sini. 3 apa 2 nih? Dua. Dua. Jadi Yang ini? ini dia juga. Oh, itu 1 karakter Ah. berarti.
Ini namanya Vindur, ini Prostor. Jadi sebenarnya dia tuh